Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, ini terkait informasi dengan pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Tadi sebelum jeda kita sudah berbincang dengan pengamat sepak bola ada Mas Gita Suwondo. Dan setelah ini kita akan juga bergabung dengan Persatuan Supporter Timnas Indonesia. Ada Mas Indro. Selamat siang Mas Indro. Selamat siang Mbak. Oke Mas Indro, ini ada informasi terkait pemecatan Patrick Kluivert. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah cukup kaget ataukah memang ini sudah keputusan yang tepat menurut teman-teman Persatuan Supporter Timnas Indonesia? Ya, kalau nilai bahwa pemecatan Kluivert ini berdasarkan fakta bahwa Kluivert tidak mampu membawa tim di tahun terus ke dulu. Pun ini juga menerangkan bahwa nggak ada evaluasi lagi. Ya ini Mas Indro, mohon maaf, audionya bisa diperbaiki karena masih kurang jelas. Sekarang bagaimana? Oke, silakan. Ini terbaik evaluasi kebanggaan PSI ya. Pada PSI sendiri mereka melakukan hal yang tidak ya, seperti bisa mengganti Sintayong dan Patrick ketika memang masih berjalannya kualifikasi. Nah, yang jadi masalah jika pemain maka bisa menyesuaikan diri dengan tiba atau tidak di tengah renang Afrika yang utama dari di PSI sendiri. Tidak cuma hanya maaf, dia bertanggung jawab karena keputusannya yang gagal. Oke, baik Mas Indro, mohon maaf sepertinya kami masih kurang begitu jelas mendengar statement Anda begitu. Sambil memperbaiki audio, saya mau bergeser kembali ke Mas Gito lagi. Mas Gito, ini di depan ini masih ada Piala Asia begitu. Apa saja PR-PR yang menjadi catatan yang harus di notes menjadi evaluasi terutama terkait dengan kriteria pelatih yang harus diperhatikan begitu supaya hal-hal serupa tidak terjadi lagi atau mungkin pemilihan yang terburu-buru mungkin kemarin atau catatan Anda seperti apa Mas? Kemarin sih saya melihatnya menangkapnya adalah Federasi PSSI ingin sekali membuat Sintayong tidak kembali memimpin. Saya nggak tahu ada masalah internal seperti apa. Jadi sepertinya kesannya adalah mengambil siapapun yang bisa dianggap menggantikan Sintayong. Muncullah nama Patrick Kluivert karena pada saat diwawancara hanya dia satu-satunya yang datang. Padahal kalau dari track record dia sebagai pelatih, dia itu buruk sebenarnya. Dia dipecat dengan cepat oleh klub Turki sebelum kita. Kemudian Curaçao dia juga pegang hanya memenangkan 1 pertandingan dari 5 dari 6 pertandingan. Jadi kesannya sangat buru-buru sekali dan dia memang tidak punya rekor sebagai pelatih yang baik. Jadi kedepannya saya pikir juga harus ada pelatih yang bisa memegang kamar ganti. Artinya benar-benar pemain itu hormat kepada dia. Kemudian dia juga punya track record yang baik. Kalau kita lihat dalam negeri, ada Bernardo Tavares yang baru saja mundur dari PSM Makassar. Dia pernah membawa PSM keluar sebagai juara Liga 2 musim yang lalu. 2 atau 3 musim yang lalu, saya lupa. Dia kan dikenal sebagai pelatih yang bisa mempoles pemain-pemain muda. Salah satunya adalah Ramadan Sananta. Dan dia juga pasti akan mau untuk stay di Indonesia, untuk tinggal di Indonesia, mengawasi Liga. Karena kedepannya bukan saja Piala Asia, ada Piala AFF di mana kita, karena pertandingannya di tanggal 25 Juli sampai 26 Agustus, mungkin saja kita tidak dapat kesempatan untuk memakai pemain-pemain diaspora dari Eropa. Karena sedang persiapan Liga mereka saat itu dan tidak dilepas oleh klubnya. Jadi dia harus membawa pemain-pemain dalam negeri ya. Sosok seperti Bernardo Tavares yang saya pikir sangat cocok untuk ini. Kemudian mantan pelatih Irak ya, Jesus Kassa. Dia juga kan sedang tidak punya pekerjaan sekarang. Kenapa tidak dilakukan? Karena dia bisa membawa Irak sampai sejauh ini, setidaknya masuk ke round 3 dan di round 3 juga cukup berhasil saat itu walaupun tidak sampai berakhir round 3. Banyak sebenarnya pelatih-pelatih yang lebih punya rekor baik dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Tidak harus seperti Sintayong yang rekornya sudah sampai ke Piala Dunia. Tapi setidaknya pelatih-pelatih ini bisa untuk menguasai kamar ganti. Karena sangat penting pemain itu hormat kepada pelatih yang baru.
Baik, berarti butuh seseorang yang bisa, yang tadi Anda sebutkan, memegang kamar ganti begitu ya, semua tunduk, Ya, semua betul. hormat begitu. Tapi Ya, betul. Mas Gita, apakah jika memang Kluivert ini akhirnya diberhentikan, tim yang berada di belakangnya, termasuk Alex Pastor dan lain-lain, dan asisten yang lain ini, juga ikut diberhentikan atau seperti apa seharusnya skemanya? Ya, sepertinya seharusnya iya ya, ikut bersama, karena ini paket mereka kan, pasti akan ikut. Tapi setelah diberhentikan, kemudian kita mencoba kembali mendekati mereka kan sah-sah aja. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka secara norma mau? Karena kalau mau, sebenarnya Alex Pastor juga sosok yang cocok untuk melatih kita. Kenapa? Karena dia ini kan belum apa-apa, walaupun belum punya prestasi membawa kita lolos sampai Piala Dunia, kan dia bisa disebut sebagai media darling. Media itu cukup menganggap bahwa Alex Pastor ini yang cukup punya jasa dibandingkan Patrick Kluivert. Ya kenapa coba didekati dia kalau dia mau misalnya. Karena dia pasti sudah tahu seluk-beluk dari tim nasional. Kemudian kan Januari pada saat dia baru datang kan dia dengan terang-terangan mengatakan bahwa buat saya tidak penting bermain indah, yang penting menang karena tujuannya adalah lolos ke Piala Dunia. Kenapa tidak seperti itu? Dan saya ngelihat sih banyak sekali ya ketidakcocokan antara Kluivert dengan Alex Pastor, karena Kluivert sangat ingin sekali bermain sepak bola indah dan mencatat kemenangan, dan dua-duanya kita nggak dapat. Sedangkan Alex Pastor kan mengatakan bahwa sangat penting untuk meraih kemenangan. Jadi saya berpikir bahwa kemenangan kita lawan Bahrain dan kemenangan kita lawan China itu lebih karena taktiknya Alex Pastor dibandingkan taktiknya Kluivert sendiri. Baik, saya ingin bergeser ke Mas Indro kembali. Mas Indro mungkin bisa dibantu device-nya lebih didekatkan begitu supaya audionya bisa terdengar jelas. Oke. Iya. Oke, Mas Indro, melihat kemarin ke belakang bagaimana Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia, apa catatan Anda kelemahannya yang harus jadi pembelajaran begitu oleh PSSI? Iya, kemarin Logan Patrick adalah ketika dia pelenannya adalah seperti tidak memiliki plan B. Plan B dia punya ini yang dimasak ketika plan yang dilakukan Patrick Ford ini tidak jalan sebagai mesti di pertandingan penting ya. Ini yang tidak memiliki alternatif. Ini pertandingan penting apa dijual di Selatan Arab dan juga Menir. Ini yang saya pikir harus dilakukan oleh pribadinya dan depannya apapun itu entah cinta maupun pelatih lainnya. Nah, yang saya pikir dari pemain juga masih terlalu jauh ya, terlalu jauh. Saya belum juga pakai. Baik, Mas Indro, saya belum bisa jelas menangkap statement Anda. Mungkin ada gangguan jaringan atau sinyal begitu. Saya ingin bergeser ke Mas Gita lagi. Tadi Anda menyebut ada nama Alex Pastor begitu, mengingat sejarahnya Alex Pastor ini juga ada kedekatan, chemistry dengan para pemain timnas. Namun apakah kalau Anda bisa memilih preferensinya nih untuk siapa pengganti Patrick Kluivert ini dari zona Asia atau orang-orang dari Eropa? Kalau ingin mengetahui filosofi sepak bola Asia, ya harusnya pelatih dari Asia ya. Tapi saya juga tidak akan mengutamakan pelatih lokal. Kenapa? Karena pelatih lokal juga belum tentu nanti akan dianggap oleh pemain. Karena pemain-pemain diaspora ini kan kadang-kadang mereka merasa level mereka sudah lebih tinggi daripada pelatih-pelatih lokal yang ada di sini. Tanpa mengecilkan arti pelatih lokal. Mungkin Nova Arianto yang sekarang megang tim under 17 kita untuk World Cup, mungkin dianggap karena dia adalah asistennya Sintayong saat itu. Jadi kalau nggak Sintayong, mungkin kita bisa beralih ke Uzbekistan, Timur Kapadze misalnya. Sekarang kan juga lagi tidak punya pekerjaan setelah dia digantikan oleh Fabio Cannavaro. Dia meloloskan Uzbekistan sebagai debutan ke Piala Dunia. Jadi kenapa tidak? Hanya saja persoalannya adalah Timur Kapadze ini kan tidak pernah memakai pemain diaspora. Dia memakai homegrown players yang ada di Uzbekistan. Uzbekistan itu bagus sekali pengembangan sepak bolanya. Jadi pasti dia akan mengutamakan pengembangan sepak bola yang ada di Indonesia. Alih-alih untuk memakai pemain-pemain diaspora yang belum jadi diaspora, mungkin saja dia menggunakan pemain-pemain muda kita yang ada di liga lokal kita. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk lebih mengembangkan talenta lokal kita kalau Timur Kapadze sampai diambil oleh kita. Tapi balik-balik lagi,
berapa biaya yang harus dikeluarkan federasi, yang sudah harus memikirkan kompensasi untuk Sintayong, kompensasi untuk Patrick Kluivert, dan sekarang harus mencari pelatih baru lagi. Itu aja. Baik, siapa sosok penggantinya yang tepat ini pasti akan menjadi tanda tanya dan harus benar-benar dipikirkan masak-masak, tidak terburu-buru lagi. Ya. Baik, Mas Gita Sonda, kita akan lanjutkan perbincangannya, tapi kita harus jeda sejenak. Tetaplah di Breaking News Kompas TV.